Apabila kita mengganti kondensor dengan seperti ini bisa teman-teman, namun kalau menggunakan yang seperti ini kita harus ada pen ya, ada pen. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya LK Elektronik Kendangan. Mungkin ada 1 bulan saya tidak upload video ya karena kesibukan, baik saya kesibukan di tempat maupun di luar ya. Jadi di sini saya akan menyempatkan waktu untuk berbagi kepada teman-teman, yaitu mengenai pembahasan kita adalah pergantian kondensor di kulkas ya. Jadi di sini yang saya bahas, yang akan saya infokan kepada teman-teman yaitu mengenai besaran ukuran ya. Besaran ukuran kondensor yang cocok seperti apa, ukurannya seperti apa, kriterianya ya maksudnya. Jadi di sini saya akan informasikan kepada teman-teman. Jadi silakan disimak videonya sampai selesai. Ilmu di atas kertas beda dengan pengalaman. Oke teman-teman, sekarang di depan saya ini adalah kulkas yang sudah saya ganti kondensornya, karena kondensor dari pabrik atau bawaan dari kulkas yang bagian bodi ya atau di dalam bocor. Kemudian saya menggantinya dengan kondensor eksternal atau kondensor bagian luar atau menempel di luar. Jadi pemilihan kondensor yang bagaimana yang sesuai dengan kulkas itu sendiri. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu atau bingung menentukan besaran kondensor yang pas, yang cocok untuk pergantian kondensor di sebuah kulkas yang sudah mengalami kebocoran di bagian bodinya. Nah, di sini saya informasikan dulu kepada teman-teman mengenai kondensor, ada bentuk seperti ini ya, dan juga ada bentuk seperti ini. Kemudian saya ada stok, ada 3. Apabila kita mengganti kondensor dengan seperti ini bisa teman-teman, namun kalau menggunakan yang seperti ini kita harus ada pen ya, ada pen, karena kalau tidak ada pen secara otomatis panasnya tidak akan menyebar ya, akan lambat menyebar. Makanya setiap menggunakan kondensor seperti ini pasti ada pen di dalam seperti itu, karena untuk membantu mengeluarkan panas dari kondensor ini. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan kondensor seperti itu ataupun seperti ini. Namun apabila teman-teman menggunakan seperti ini harus pakai pen ya, harus dibantu dengan pen untuk menghindari overheat nanti mesin ya, karena panas dari kondensor ini tidak terbuang. Apabila panas kondensor tidak terbuang, secara otomatis nanti tekanan akan naik, maka ada kemungkinan nanti di bagian kompresor akan overheat sehingga pendinginan tidak akan dicapai. Nah, jadi mengenai kondensor yang seperti ini kita tidak perlu menggunakan pen karena penyebaran panasnya akan lebih cepat terbuang ya, karena ini bentuknya seperti ini udah sudah melebar, jadi tidak akan ada penumpukan panas pada kondensor ini seperti yang itu ada penumpukan nantinya, jadi perlu bantuan pen untuk membuang panasnya. Jadi untuk besaran evaporator yang harus digunakan teman-teman pada pergantian sebuah kulkas yaitu adalah dengan cara kita mengenali besaran evaporator. Jadi harus kita cek dulu evaporatornya seperti apa, karena bentuk evaporator ada bermacam-macam ya teman-teman. Seperti ini ada bentuk O ya, O pecah, kemudian ada bentuk L, atau mungkin ada bentuk yang lain seperti sirip-sirip kayak kondensor yang di AC itu ya. Nah, di sini kita cek dulu besaran evaporatornya. Teman-teman bisa diperhatikan di dalam bentuk evaporatornya seperti ini. Jadi bentuk evaporatornya adalah O bulat ya teman-teman. Biasa ini diterapkan di kulkas LG ya, namun ini bukan kulkas LG tapi kulkas Samsung. Yang jelas bentuk evaporatornya bentuknya O. Jadi apabila bentuknya O seperti itu, berapa minimal yang harus digunakan untuk panjang sebuah kondensor pada saat melakukan pergantian? Jadi minimalnya 10 ya teman-teman, 10 yang minimalnya untuk besaran evaporator seperti itu. Kemudian untuk maksimalnya tidak terbatas ya teman-teman, namun tidak mungkin juga ada yang sampai ke sini ya pasang kondensor. Yang jelas untuk minimalnya O10, sedangkan di sini yang saya gunakan O12. Boleh kita hitung dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Jadi saya di sini menggunakan O12 dan sangat stabil sekali teman-teman. Dan kondensornya juga tidak terlalu panas. Dan kemudian untuk tekanan ini udah 0 PSI ya, karena dinginnya udah mulai maksimal. Dan untuk ampernya kita cek. Di sini ampernya 0,7 karena menggunakan kompresor 1/6. Nah, jadi untuk pergantian kondensor yang menggunakan O12 ini bentuknya O ya teman-teman. Apabila kita mengganti dengan yang lebih kecil, misalnya yang lebih pendek O8, maka kita akan memaksa. Sorry teman-teman, karena saya di pinggir jalan. Ini udah malam sebenarnya, udah mulai adem ya suara lalu lintas, tapi ya apa boleh buat karena memang di pinggir jalan. Jadi kita tidak bisa menggunakan O8. Bukan tidak bisa, namun kita terlalu memaksa. Efek sampingnya nanti teman-teman, pada evaporator ini nanti dia tidak akan dingin. Bisa dingin, namun dia lambat prosesnya. Sehingga kita akan memakan waktu lebih lama ya untuk proses pendinginan, akan menyebabkan nanti mesin bisa jadi overheat. Jadi mungkin akan basah, mungkin ada beku bagian ujung sini. Karena pendinginan dari refrigeran yang sedang kondensasikan melalui kondensor itu tidak maksimal. Jadi sebelum dia betul-betul dingin, dia sudah masuk ke evaporator, sehingga pendinginan di evaporator tidak maksimal karena kondisi refrigeran itu masih dalam keadaan masih panas ya teman-teman, masih belum sempurna, belum terlalu dingin, langsung masuk ke evaporator, sehingga di evaporator akan terjadi basah ya, hanya dingin saja, tidak ada pembekuan. Bisa ada pembekuan namun tidak merata, hanya di sininya aja, separuh aja mungkin. Bisa nanti lama-lama akan naik. Nah, itu membutuhkan waktu teman-teman, dan juga akan menguras energi ya, energi listrik, dan juga kompresor. Tingkat keausan kompresor akan semakin tingkat keausan kompresor akan semakin cepat aus ya, karena waktu operasi yang sangat lama. Jadi efek sampingnya itu teman-teman, kalau kita menggunakan kondensor yang lebih pendek dari yang semestinya dengan menggunakan evaporator yang lebih besar. Jadi kita harus menyesuaikan. Nah, untuk jumlah minimalnya teman-teman seperti ini, kita bisa menggunakan kondensor O8 minimal ya, maksimalnya O10 atau O12 nggak apa-apa. Tapi yang jelas tidak ada mungkin teman-teman yang menggunakan O12 kalau semacam ini. Namun bisa digunakan juga O10 dan juga O8, minimal O8. Nah, kalau untuk seperti ini teman-teman, untuk O8 tidak saya sarankan karena terlalu memaksa. Jadi usahakan kalau ini O10 ya, O10. Dan untuk yang bentuk O tadi, usahakan minimal O10. Bisa juga O12, lebih bagus. Nah, jadi seperti itulah teman-teman untuk cara menentukan besaran pergantian kondensor pada sebuah kulkas, yaitu dengan cara kita menentukan besaran dari evaporator itu sendiri. Jadi mungkin teman-teman bisa sudah membayangkan atau mempraktekkan nanti, atau menguji coba apa yang saya sampaikan. Nanti teman-teman akan tahu sendiri hasilnya. Jadi sekadar pengalaman yang saya dapatkan di lapangan selama saya melakukan perbaikan kulkas. Jadi seperti itulah adanya, dan apa yang saya dapatkan saya informasikan kepada teman-teman. Oke, semoga teman-teman bermanfaat dan dapat terbantu ya. Sekian video saya, terima kasih. Jangan lupa LK Service Kulkas Senan. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.